Veteran ini sangat tenang. Walau bertemu perampok, dia juga membalasnya dengan senyuman. Memberikan uang pada perampok dengan patuh. Tapi veteran jelas sudah marah. Tapi perampok serakah, menargetkan cincin wanita toko lagi. Wanita menangis. Ini adalah satu-satunya yang ditinggalkan oleh ibunya. Tapi perampok tidak peduli. Mengeluarkan senjata, mengancam dia untuk memberikannya. Saat ini, mata veteran itu mulai menjadi tajam. Dia segera menghafal tanda pada perampok. Tepat ketika dia akan memulai. Seorang anak laki-laki berjalan ke supermarket. Mata veteran dengan cepat menjadi lembut. Dia tidak ingin menakut-nakuti anak-anak. Dia melepas cincin dari tangan pramuniaga. Diserahkan kepada perampok. Setelah perampok berhasil, dia segera berbalik dan pergi. Veteran juga mengikuti, dan mengingat plat nomornya. Kembali ke supermarket untuk menghibur asisten toko wanita yang masih shock. Kemudian dia berjalan kerak dengan wajah kosong. Mengambil palu besi terbesar. Wanita membuka kasir. Menemukan cincin itu kembali secara otomatis. Dia tidak tahu orang baik mana yang membantunya. Saat ini, veteran menyeka darah di palu sampai bersih. Diletakkan kembali di tempatnya. Sebelum pergi, melihat sekeliling dengan hati-hati. Memastikan tidak ada yang memperhatikan. Dia baru pergi dengan tenang. Nama veteran ini adalah Robert. Dulu dia adalah kapten pasukan khusus Black Storm. Tapi dia lelah membunuh orang. Jadi dia bekerja di supermarket, menyembunyikan dirinya. Menjalani kehidupan biasa, tapi nasib tidak membiarkannya. Kehidupan yang tenang dan indah seperti itu tidak berlangsung lama. Robert seperti biasanya, sedang membaca di sudut restoran. Tiba-tiba seorang gadis menggodanya. Berusia 60 tahun digoda oleh gadis muda, Robert juga tertawa. Nama gadis adalah Terry. Tahun ini berusia 20 tahun, masih di bawah umur. Sudah dipaksa melakukan bisnis menjual tubuh. Saat keduanya mengobrol, bos Terry menelepon. Mengatakan ada klien dan memintanya siap-siap untuk bekerja. Kliennya adalah pria sebesar 500 pon. Melihat pria gemuk malang di luar, dia merasa sangat jijik. Tapi dia tidak bisa apa-apa. Jika tidak mau akan dipukuli bos. Orang-orang di masyarakat sangat sulit. Dia hanya bisa melayani pria gemuk dengan baik. Semua ini dilihat oleh Robert. Robert memberi Terry kue stroberi. Lalu kembali ke tempat duduknya. Terry sedikit tersanjung dengan tindakan yang menghangatkan hati itu. Dia dengan hati-hati mengambil kue itu. Datang ke meja Robert, tapi karena merasa malu dengan profesinya, jadi berbalik dan pergi. Robert malah tidak keberatan, dan menyuruh gadis duduk. Gadis pada awalnya agak pendiam. Tapi dengan bujukan Robert, gadis juga perlahan melepaskan kewaspadaannya. Mereka seperti pasangan kecil, berjalan-jalan di sepanjang jalan. Sebuah mobil putih di belakang mereka, datang dari jauh, dan berhenti di depan mereka. Seorang pria turun dari mobil, langsung menampakkan Terry. Robert ingin maju untuk menghentikan, tapi dibujuk oleh gadis untuk kembali. Melihat pistol di tangan pengawal, Robert tidak bertindak gegabah. Pria melangkah maju, menyerahkan kartu nama kepada Robert, dan mengatakan kami masih punya gadis yang lebih baik. Kemudian dia pergi dengan gadis itu. Saat ini, melihat tatapan Robert lagi, sudah penuh dengan niat membunuh. Dalam perjalanan kembali dia terus berpikir, bagaimana memberi mereka pelajaran. Beberapa hari kemudian, Robert datang ke restoran seperti biasa. Tetapi pemilik restoran memberitahunya, gadis itu dipukul sampai masuk ICU. Dia datang ke rumah sakit untuk mengunjungi gadis. Gadis telah dipukuli tanpa bisa dikenali. Sahabat gadis itu datang berkunjung, dan memberitahu Robert beberapa informasi orang dalam. Pelanggan menindas Terry, jadi Terry melawannya. Kemudian dia dipukuli oleh bos. Mendengar ini, wajah Robert menjadi tenang. Nyatanya, hatinya sedang bergejolak. Sahabat lanjut mengatakan, jika kami tidak patuh, bos akan memaksa kami untuk minum asam sulfat. Kami hidup lebih buruk daripada anjing. Robert semakin marah saat dia memikirkannya. Gadis seharusnya menikmati masa muda dan jatuh cinta, malah diperlakukan sebagai mainan oleh sekelompok binatang. Robert yang pulang ke rumah, berpikir, dia merasa dirinya harus melakukan sesuatu. Dia datang ke kantor bos. Tidak ada permintaan lain. $9.800 untuk mengganti kebebasan gadis. Bisa tidak? Mulai saat itu, berhenti melecehkan perempuan. Bos tertawa. Gadis yang aku culik dengan kemampuanku. Mengapa harus mengembalikannya? Wajah Robert langsung ditarik ke bawah. Tapi bos tertawa lagi dan berkata aku mengagumi keberanianmu. Jadi berjabat tangan berarti kesepakatan. Keduanya cocok, tapi bos mengatakan sesuatu sebelum kematiannya. Mengatakan 9.800 hanya dapat membelinya selama seminggu. Awalnya, mencukur rambut dan menjadi seorang Buddha, tidak ingin membunuh. Kamu memaksa ingin makan peluru. Dia mengambil kembali $9.800. Menjajarkan 3 tengkorak di atas meja menghadap 3 orang. Kemudian pergi ke pintu. Apakah kamu mengira dia akan pergi? Tidak, dia hanya mengunci pintu. Saudara-saudara, tidak ada yang bisa pergi hari ini. Anggota tim pasukan khusus dari Black Storm. Bukanlah orang biasa. Hanya dalam beberapa detik, dia menghitung garis serangan terbaik. 16 detik sudah cukup. Menekan stopwatch untuk memulai penghitungan waktu. Langsung memukulnya, memegang pistol di tangan pria. Bang, hanya satu tembakan. Menusuk matanya sampai buta. Memblokir belati kecil, langsung ditusuk kembali. Mencabut belati kecil dipotong ke leher. Pegang lehernya dan tarik ke atas. Lalu dilempar ke atas meja. Pria sedang dalam suasana hati yang sangat menyakitkan. 2 tusukan membuatnya mati. Pria lain mengambil botol. Robert dengan cepat menghindari botol anggur itu. Pria memecahkan botol kaca. Beberapa kali, membuat pria meratap. Robert menyerang lagi.
Setelah ditusuk diputar, pada akhirnya menusuk rahang pria. Apa yang ingin pria katakan? Sulit untuk dikatakan. Pria kaku kemudian jatuh ke lantai dan mati. Robert menekan timer. 28,24 detik. 9 detik terbuang. Butuh total 19 detik. Aduh, memang sudah tua. Kemudian datang ke bos dan memberitahunya. Kamu seharusnya mengambil uangku. Sebelum meninggal, bos bertanya padanya. Siapa kamu? Robert hanya mengatakan, bukan siapa-siapa. Setelah bos mendengarnya, langsung mati di tempat. Fakta telah membuktikan, dengan 9.800. Bisa membawa pulang pertumpahan darah, Robert setelah itu, seperti biasanya, pergi bekerja dan pulang kerja dengan normal. Tapi dalang di balik bos yang mati itu, dari luar kota mengirim seorang ahli, untuk menyelidiki kasus tersebut. Orang ini bernama Nikolai. Dia adalah seorang detektif senior yang pensiun dari FBI. Hanya dengan melihat foto-foto TKP, sudah bisa menyimpulkan proses pembunuhan terperinci. Setelah melihat foto-foto ini, dia yakin lawan kali ini pasti tidak akan sederhana. Awalnya dia mengira itu adalah seseorang dari geng saingan. Jadi menemukan bos geng saingan. Kamu tahu tidak siapa aku? Aku adalah penguasa di sini. Nikolai tidak banyak bicara. Menghadapi pria, langsung menghajarnya dengan asbak, kemudian kiri kanan, dan beberapa kali pukulan, tendangan kaki ke kepala, langsung membunuhnya. Nikolai memukuli pria sampai mati. Juga tidak bisa menemukan keberadaan Robert. Nikolai yang tidak menemukan apa-apa. Berpikir seseorang mungkin bisa membantu menemukan Robert. Nikolai menemukan sahabat gadis, memaksanya untuk menceritakan informasi Robert. Setelah mendapatkan semua yang diinginkan, mencekiknya sampai mati. Di sisi lain, Robert tiba-tiba diberitahu, rekannya akan mengundurkan diri. Dia berpikir, dia 2 hari lalu masih berusaha ingin menjadi karyawan permanen. Mengapa tiba-tiba mengundurkan diri? Melihat ekspresi pria yang tak terkatakan. Ketika terjadi kesalahan, pasti ada setan. Jadi Robert datang ke rumah pria. Ternyata ada kebakaran di rumah pria. Pria harus berhenti dari pekerjaannya untuk mengurus keluarganya. Tapi ketika Robert bertanya mengapa kebakaran itu terjadi, mata pria jelas mengelak, seperti yang diharapkan. Ternyata 2 polisi datang untuk mengambil uang perlindungan. Jadi menyebabkan rumah terbakar. Hari ini, polisi datang lagi untuk mengumpulkan uang perlindungan. Ibu pria tidak punya pilihan selain menyerahkan. Uang yang diperoleh dengan susah payah juga dihancurkan oleh mereka. Jadi ketika ada beberapa bajingan di dalam video ini, pertempuran akan segera dimulai. Robert menghentikan 2 polisi di jalan, mengatakan dia merekam bukti video dan ingin melaporkan serta membeberkan keduanya. Polisi tidak senang, langsung menahan Robert, mendorong Robert ke dinding. Robert bereaksi dengan cepat, langsung menghajarnya. Menghajarnya dengan pistol, berbalik dan menamparnya lagi, lalu mengarahkan pistol pada mereka. Kak sakit, sakit sekali. Melihat dia begitu sakit, Robert membiarkan mereka berdua hidup. Keesokan harinya, kedua polisi mengalami memar di hidung dan wajah bengkak, berjalan keluar dari rumah pria sambil mengutuk. Ibu pria juga mendapatkan kembali uang hasil jeripayahnya sesuai keinginannya. Pria senang bisa kembali bekerja hari itu. Melihat ini, Robert juga sangat senang. Nikolai mengetahui alamat Robert melalui foto pengawasan. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu rumah Robert. Dia pergi untuk membuka pintu. Yang berdiri di depan pintu adalah Nikolai. Dia berpura-pura menjadi polisi dari kantor polisi setempat. Keduanya adalah veteran di masyarakat ini. Keduanya pura-pura bodoh, benar-benar lelucon, tapi mata bertatapan, penuh dengan bubuk mesiu. Tapi trik para master berakhir. Ini bukan waktunya untuk merobek wajah. Nikolai yakin, Robert adalah orang yang dia cari. Dan Robert juga pasti, dirinya mungkin telah ditargetkan oleh orang.